seseorang mengharapkan hasil investasi untuk 5 tahun ke depan. Dengan rincian, pada tahun pertama itu sebesar 6 juta dan akan meningkat sebesar 2 juta setiap tahun berikutnya. Jika tingkat suku bunganya adalah 15% per tahun, berapakah yang harus diinvestasikan tersebut pada saat ini? Dicarinya P, bentuk diagramnya adalah seperti ini. Kita jabarkan menjadi dua diagram. Yang pertama adalah annualnya dulu, atau uniform seriesnya dulu, mana A-nya adalah kita ambil dari A yang pertama, A pada akhir tahun kedua, ke tahun pertama itu adalah 6 juta dan meningkat 2 juta setiap tahunnya sampai dengan tahun kelima. Seperti ini. Rumusnya dalam mencari ini P, berarti kan ini yang dicari P, ini yang diketahui adalah A. Berarti rumusnya adalah seperti ini. A-nya 6 juta, yang dicari P, yang diketahui A. P per A 15%, 4 tahun. Didapatkanlah hasilnya itu 20.112.960. Ya. Terus ditambah dengan penambahan gradiennya sebesar 2 juta selama dari akhir tahun kedua sampai dengan akhir tahun kelima. Tambah ini. A yang diketahui adalah A, ya. A-nya adalah 2 juta di sini, A pertama atau G pertama ya ini ya. G pertama atau A pertama itu adalah 2 juta dikalikan dengan P yang dicari adalah P2-nya di sini kan, P2 dibagi dengan gradiennya, I-nya 15%, N-nya 4 tahun. Didapatkanlah di sini nilainya adalah 11.550.280 rupiah. Ini kita jumlahkan P1 dan P2, dapatkanlah P totalnya. Jadi dia harus menginvestasikan uang tersebut sebesar 31.663.240 rupiah. Ya. Kalau dia ingin mendapatkan hasil investasi setiap dari akhir tahun pertama 6 juta dan meningkat 2 juta selama 5 tahun. Ya. Itu contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang ketiga, ini sama, seseorang mengharapkan hasil investasi untuk 5 tahun ke depan. Dengan rincian pada tahun pertama itu 14 juta. Diprediksi akan menurun sebesar 2 juta setiap tahun berikutnya. Yang tadi kan meningkat, sekarang ini dia menginginkan 14 juta di akhir tahun pertama, tetapi menurun setiap 2 juta setiap tahunnya. Jika tingkat suku bunga ini adalah 15% per tahun, berapakah yang harus diinvestasikan orang tersebut pada saat ini? Sama, yang dicari adalah P, karena di sini yang diminta adalah investasi pada saat ini, berarti P. Kemarin anak panah kalau dia berinvestasi berarti ke bawah, terus kalau dia mengembalikan itu juga ke bawah, tapi kalau dia meminjam ya atau mendapatkan hasil investasi itu adalah anak panahnya ke atas. Ini ya. Jadi dibalik dari soal yang tadi. 14 juta di akhir tahun pertama menurun 2 juta, 2 juta, 2 juta sampai tahun kelima ini hanya tinggal 6 juta. Ya, sama kita jabarkan dulu. Ya, kita jabarkan dulu berdasarkan yang pertama adalah annualnya dulu. Annualnya ini tetap kita patokannya adalah pada
hasil investasi pada akhir tahun pertama. Di sini kan 14 juta. Nah, berarti annualnya tetap kita pakai yang 14 juta. Karena dia menurun setiap tahunnya, menurun sebesar 2 juta setiap tahunnya, yang tadinya yang di soal kedua tadi kan ditambah. Terus kalau yang ini berarti kita kurangi. Kurangi ya. Pengurangannya semakin ke belakang ini semakin bertambah pengurangannya. Nih, harus bisa membedakan nanti. Rumusnya ini berarti apa yang diketahui adalah A, yang dicari adalah B ya. Didapatkanlah hasilnya ini karena ini kan sama, rumusnya sama, nilai I-nya sama, nilai N-nya sama, otomatis koefisiennya juga yang didapat adalah sama. Dapatkanlah P1-nya adalah 35.583.000. Terus untuk P2-nya ini yang diketahui adalah A yang pertama 2 juta atau G1-nya adalah 2 juta. Yang dicari adalah P per G, didapatkanlah di sini nilainya itu adalah 11.550.280. Jadi dia harus menginvestasikan uang itu sebesar 35.583.000 dikurangi 11.550.280 rupiah. Didapatkanlah hasilnya dia harus berinvestasi sebesar 24.032.720. Oke. Itu tadi contoh yang ketiga. Sekarang contoh yang keempat. Seorang pegawai memiliki penghasilan pertama sebesar 50 juta per tahun. Yang akan meningkat sebesar 5 juta setiap tahunnya. Ya. Pegawai tersebut memiliki rencana untuk pensiun setelah bekerja selama 30 tahun. Untuk mempersiapkan masa pensiunnya, pegawai tersebut menyisihkan 10% dari penghasilan tahunan untuk didepositkan dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Berapakah nilai investasi yang akan diperoleh tersebut saat memasuki masa pensiun? Berarti di sini kita analisis dulu, dia mintanya apa? Apakah P atau A atau F? Di sini kata-katanya adalah berapakah nilai investasi yang akan diperoleh tersebut saat memasuki masa pensiun. Berarti yang dicari adalah F. Ya, bahwa berarti F pada tahun ke-30. Oke, kita buat dulu ini ya diagramnya. Ya. Penghasilannya adalah 50 juta per tahun. Meningkat 5 juta, akan meningkat 5 juta setiap tahunnya. Dia mempersiapkan masa pensiunnya itu menyisihkan 10% dari penghasilan tahunannya, berarti 50 juta, 10%-nya berarti kan 5 juta. Ya, 5 juta di akhir tahun pertama, karena dia meningkat 5 juta setiap tahunnya penghasilannya, 10%-nya dari 5 juta kan 500.000. 5 juta, akhir tahun kedua menjadi 5,5, nah akhir tahun ketiga 6 juta, 6,5 juta, 7 juta, sampai dengan akhir tahun ke-30. Ya, di akhir tahun ke-30 ini dicari, dia nanti akan mendapatkan pengembaliannya, mendapatkan hasil dari depositonya itu berapa? Ya, ini. Berarti di sini didapatkanlah dia hanya adalah kita cari di sini, yang diketahui adalah A, yang dicari adalah F, ya kan? Dicari F. Berarti A dikalikan dengan dalam kurung F per A. Di sini ya kuncinya adalah di sini, yang dicari selalu berada di atas atau dibagi. F per A, I-nya adalah 12%,
N-nya 30 ditambah dengan 500.000 itu ini ya peningkatan uangnya setiap tahunnya selama 30 tahun. Ini 500.000 dikalikan dengan di sini rumusnya P per G. Ya, karena ini harus mencari ke P dulu baru bisa ke G, makanya tadi rumusnya kan hanya P per G, mencari P apabila G diketahui atau mencari A apabila G diketahui. Tidak ada mencari F apabila G diketahui secara langsung. Makanya ini harus dikalikan dengan F per P kali F per P, I persen, N. Ya, diperhatikan pada angka yang atau rumus yang 500.000 dikalikan dengan P per G, I-nya 12%, N dikali dengan F karena kita mencarinya ke F. Ya, kalau tidak bisa langsung kita harus karena ini P-nya yang tadi kita cari sudah diketahui, maka ini kita gunakan sebagai pembagi untuk mencari F-nya tersebut. Tuh. Nah, maka didapatkanlah dia totalnya selama 30 tahun dengan bunga 12% per tahun dan dia melakukan tabungan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-30 meningkat 500.000 setiap tahunnya, dia akan mendapatkan nilai uangnya pada akhir tahun ke-30 itu adalah 2.287.216.158 rupiah. Oke, silakan bagi yang tertarik untuk berdeposito, ya tabungan untuk pensiun yang terutama yang wira swasta. Kalau yang ASN kan otomatis sudah ada uang pensiunnya sendiri. Ini ya gambarannya atau cara menyelesaikan dari contoh soal yang keempat. Ada pertanyaan untuk yang aritmatik gradien sebelum saya lanjut ke geometrik gradien? Saya lanjutkan kalau tidak ada atau belum ada pertanyaan dari teman-teman. Oke. Masuk ke materi yang terakhir untuk bunga majemuk dalam ekuivalensi, yaitu geometrik gradien. Geometrik gradien itu adalah di mana ada aliran kas yang periodik besarnya itu tidak bertambah atau berkurang dalam jumlah yang tetap. Kalau tadi aritmatik itu kan penambahannya nominalnya jelas, bertambah 2 juta per tahun, 1 juta per tahun, itu tetap. Tetapi kalau untuk gradien, ini penambahannya adalah dalam bentuk prosentase yang tetap. Jadi dalam bentuk G kecil. Contohnya seperti ini. Ya, penambahannya ini adalah dalam bentuk persentase. Ini 10% dari tahun pertama dia berinvestasi 100, ya, terus di tahun kedua ini meningkat 10%, tahun kedua meningkat lagi 10% dari tahun kedua, ke tahun keempat itu meningkat 10% dari tahun ketiga, begitu seterusnya. Jadi peningkatannya adalah dari prosentase, bukan dari jumlah nominal secara langsungnya. Ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, bentuknya adalah seperti ini. Ya, eksponensial ya. Nih. Eksponensial jadi A1 sampai dengan A1N. N ini adalah total periodiknya.
Rumusnya yang dipakai adalah ini kita menggunakan dari rumus P apabila mencari P apabila A diketahui. Dari rumus tersebut kita dapatkanlah misalnya di sini kan A1, A2, A3 di sini karena ada penambahan prosentase, makanya ini di sini N-nya setiap tahunnya itu adalah N-1. Pangkatnya yang bagian atas adalah N-1. Nah, rumusnya yang dipakai itu adalah yang ini ya. Ini P sama dengan F1 atau A1 dibagi 1 ditambah dengan G. G ini adalah prosentase kenaikannya tadi. G. Dikalikan dalam kurung I plus G aksen, G kecil aksen, pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan G aksen dikalikan dengan 1 ditambah dengan G aksen pangkat N. Ya. Atau bisa kita menggunakan rumusnya adalah seperti ini. Ya. P per A kali dengan G aksen, koma N dibagi dengan 1 plus G. Apabila G aksennya itu nilainya lebih besar daripada 0, maka G aksennya ini kita asumsikan bahwa ini adalah positif, dihitung dengan menggunakan persamaan yang sesuai. Contohnya, penerimaan dari suatu unit bisnis diestimasikan akan mengalami peningkatan 7% per tahun dari penerimaan awal tahun pertama sebesar $360. Tentukan nilai sekarang, berarti nilai P-nya dari penerimaan tersebut selama 10 tahun bila digunakan tingkat suku bunganya adalah 15%. Ini 15% ini adalah I, 7% ini adalah G aksennya atau G kecilnya, G kecil aksennya atau G kecil ya. Ini jika I lebih besar daripada G, maka G aksennya adalah positif. Maka menggunakan rumus ini. Oke, penyelesaiannya adalah ini A-nya adalah tadi $360, G-nya adalah 0,07 karena 7% ya, I-nya adalah 15%. Oke, kita cari G aksennya ya. G kecilnya tadi itu 0,7, kita cari G aksennya. Rumusnya adalah 1 ditambah dengan I dibagi dengan 1 ditambah dengan G dikurangi 1 didapatkanlah nilai G aksennya 7,48%. Oke, baru kita masukkan nilai G aksennya ini ke dalam rumus. Rumusnya adalah P per A, G aksen, N. Didapatkanlah hasilnya dari P per A, 7, G aksennya ini dapatkan 6,8704. Sama dengan ini adalah rumusnya untuk mencari gradiennya. Mencari gradiennya adalah dalam kurung 1 ditambah G kecil, G aksen kecil dipangkat dengan N-nya dikurangi 1. Ini sama, ini adalah G kecil aksen ditambah dengan, kalau yang ini adalah G-nya. Ya, harus bisa dibedakan pangkat N. Didapatkanlah dia harus berinvestasi, totalnya itu adalah 2.311,536. Itu apabila tadi rumusnya I lebih besar daripada G. Kalau misalnya I sama dengan G, berarti rumusnya maka G aksen kan sama dengan 0. Maka nilainya
Ini kita sebut dengan geometrik gradien series faktor. Rumusnya adalah P sama dengan A1 dalam kurung N dibagi dengan 1 plus G. 1 plus G atau 1 plus I berarti sama kan di sini. Ya. Contohnya adalah seperti ini. Suatu penerimaan diestimasikan meningkat 10% per tahun. Dari pokok sebesar $10.000 pada awal tahun pertama. Tentukan present worth dari N tahun penerimaan tersebut dengan tingkat bunga 10%. Yang dicari adalah N tahunnya. Ya, berapa tahun? Nah, rumusnya tadi, rumusnya adalah kita lihat ini ya, rumusnya adalah P sama dengan A dikalikan dengan N adalah N tahunnya dibagi 1 plus G. Ini A-nya, N-nya yang dicari, 1 plus G didapatkanlah 9,091 N. Berarti N tahunnya itu adalah 9,091. Nah, misalnya N-nya berapa? N-nya 10 berarti kita tinggal mengalikannya 10, kalikan 10. Ya, untuk mencari present worth. Tuh. Terus apabila I-nya lebih kecil daripada G, maka nilai G aksennya akan bernilai negatif. Ya, nilai tabel tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi faktor P per A-nya. Contoh, gaji seorang industrial engineer itu baru diperkirakan meningkat 12% per tahun dari gaji pokok sebesar $32.000 selama 5 tahun yang akan datang. Jika tingkat suku bunganya adalah 10%, tentukan present worth-nya, nilai sekarangnya. Oke. Makanya ini tadi karena nilainya I itu lebih kecil daripada nilai G, maka nilainya G aksen adalah otomatis minus. Ya, kalau nilai minus kan ini tidak bisa kita cari dengan tabel, harus kita cari dengan rumus. Ya, kita cari dengan rumus, hasilnya adalah bahwa ini P-nya kita gunakan rumusnya P per A, minus 1,79, 5 tahun, N-nya 5 tahun, didapatkan hasilnya 5,2801. Ini kita alihkan ke dalam ke sebelah, dapatkanlah hasilnya adalah $150.860. Ya. Itu untuk deret gradien, geometrik gradien. Terus apabila G ini lebih besar daripada 0 dan menghasilkan nilai G aksennya positif, untuk semua nilai positif dari I, jadi G-nya ini lebih besar daripada I-nya lebih besar daripada G, maka rumus yang dipakai, ini langsung saja kita contoh soalnya, sebuah sumur minyak ini diperkirakan menghasilkan 12.000 barel. Pada tahun pertama dengan harga minyak sebesar $21 per barel. Jika eksplorasi diperkirakan menurun 10% per tahun, tentukan present worth pendapatan kotor 7 tahun ke depan dengan tingkat suku bunganya adalah 17%. Ini dicari dengan tadi ya rumusnya. G-nya adalah diasumsikan dia menurun sebesar 10%, ya 10% per tahun. Ini tetap yang tadi di sini nilainya adalah plus, harusnya kan plus karena di sini dikalikan dengan minus, maka untuk mencari G aksennya adalah 1 ditambah 0,17 itu 17% dari tingkat suku bunga dibagi 1 dikurangi 10%, dikurangi 10% atau 0,1, didapatkanlah G aksennya itu 30%. Ini
Ini adalah nilainya totalnya present worth-nya itu adalah 818.916 dolar. Itu untuk nilai present worth-nya apabila G-nya menurun per tahunnya, ya sini kan menurun eksplorasinya menurun 10% per tahun, maka di sini G-nya adalah minus 0,1. Itu penjelasan dari saya, baik dari gradien aritmetik maupun dari aritmetik gradien ataupun geometrik gradien. Oke, saya persilahkan apabila ada pertanyaan bagi teman-teman. Untuk absennya adalah ETB4. Ya. Untuk absennya adalah ETB4. Itu untuk semua B atau B1 atau B2, Pak? Semua, Pak. Sama. B1, B2 sama. Oke, sudah bisa absen? Sudah, Pak. Sudah ya. Belum. Sudah, Pak. Oke, kita ketemu lagi di tatap mayanya di pertemuan ke-7. Berarti pertemuan besok dan minggu depannya, 2 minggu ke depan kita asinkronus ya. Jadi nanti saya sampaikan secara tutorial dan file dan tutorialnya. Besok off tatap maya ya, Pak? Gimana? Minggu depan off tatap maya tuh, Pak? Tatap maya di pertemuan ke-7, Pak. Oh ya. Tapi absen, tetap absen atau tidak? Tetap absen, Pak. Nah, kalau absennya selain tatap maya itu tidak akan saya beri kode akses. Jadi bebas, asal masih dalam batas waktu jadwal kuliahnya. Ya. Karena tatap maya ini setiap tatap maya akan saya beri kode akses agar bagi teman-teman yang tidak ikut tatap maya itu tidak tahu kode aksesnya dan tidak bisa absen. Asas keadilan bagi saya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, di pertemuan besok dan di pertemuan ke-6 nanti akan saya sampaikan kuis ya. Di pertemuan besok nanti adalah materi, di pertemuan ke-6 ada kuis dan kita bahas di pertemuan ke-7. Jadi siap-siap, dan kuisnya nanti maksimal pengerjaannya adalah sampai jam 12 malam. Jadi pengirimannya adalah sampai jam 12 malam. Jadi saya beritahu dulu di awal biar bagi yang belum melihat video tutorial bisa menyaksikan dan bisa dipelajari. Oke, sudah bisa absen semua ya? Kalau sudah Pak. Kalau sudah bisa absen, saya stop screen. Oke, ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Oh, maaf Pak, untuk record hari ini di-share di Oh, nanti akan saya LMS. upload di LMS ya.
Sini sudah saya record. Oh ya, terima kasih Bang. Oke. Ada yang lain? Cukup Pak, sementara Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat apabila tidak ada mata kuliah lagi, tidak ada kuliah lagi, dan semoga dalam kondisi yang sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.